Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis dan produk asuransi syariah untuk mata kuliah asuransi syariah, yang beranggotakan saya sendiri, Citra Gita Fiestri NIM 18, Eri Kusuma Dewi NIM 19, dan Eko Dwi Hartono NIM 21. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Citra Gita Fiestri, NIM 18. Asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada tafakul keluarga atau asuransi jiwa, yang kedua ada asuransi tafakul umum atau asuransi umum. Untuk materi pertama yang akan dibahas yaitu tafakul keluarga atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi tafakul. Produk asuransi tafakul keluarga meliputi A. Asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka adalah perlindungan asuransi yang memberikan jaminan asuransi kepada pemegang polis asuransi atau tertanggung selama jangka waktu tertentu. Apabila terjadi resiko kematian selama kontrak asuransi berlangsung, maka pihak asuransi akan membayar sejumlah uang pertanggungan. Manfaat asuransi jiwa berjangka adalah biasanya jenis asuransi jiwa ini memberikan perlindungan berupa uang pertanggungan kematian untuk ahli waris yang ditinggalkan. Nah, gambaran secara umumnya, asuransi jiwa berjangka ini memberikan perlindungan proteksi finansial untuk keluarga pihak tertanggung apabila tertanggung tersebut meninggal dunia dari premi yang telah dibayarkan. Premi dihitung berdasarkan pada usia masuk untuk polis dengan kontrak 1 tahun atau yearly renewable term atau usia rata-rata untuk yang berjangka lebih dari 1 tahun dan kondisi kesehatan di awal masa pertanggungan. Fitur asuransi jiwa berjangka. Fiturnya itu ada 5. Yang pertama adalah free look period, yang kedua ada yearly renewable term insurance, yang ketiga adalah increasing term, yang keempat convertible term insurance, yang kelima atau yang terakhir adalah premium discount. Perlindungan apa saja sih yang diberikan oleh asuransi jiwa berjangka ini? Nah, perlindungannya itu ada 4. Yang pertama adalah uang pertanggungan karena meninggal secara alami, yang kedua ada uang pertanggungan kematian karena kecelakaan, yang ketiga ada kemudahan cicilan dalam membayar premi tahunan, dan yang terakhir adalah manfaat tambahan berupa pengembalian premi apabila tertanggung masih hidup saat jangka waktu kontrak telah habis. Jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa berjangka. Jenis-jenisnya ini ada 2. Yang pertama adalah level term insurance, adalah asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan tetap yang memberikan manfaat kematian dalam jumlah yang sama selama jangka waktu polis tersebut. Yang kedua atau yang terakhir adalah decreasing term life insurance, adalah asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan yang menurun memberikan manfaat kematian yang nilainya menurun selama jangka waktu pertanggungan. Tadi kita sudah membahas tentang asuransi jiwa berjangka. Yang kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi seumur hidup atau whole life insurance adalah asuransi yang memberikan perlindungan jiwa bagi pemegang polis selama masa hidup yang persyaratannya adalah melakukan pembayaran premi asuransi secara rutin untuk menjaga polis asuransi tetap aktif. Jenis asuransi ini memiliki 2 unsur, yaitu perlindungan jiwa dan finansial. Jenis asuransi jiwa ini akan sesuai bagi mereka yang menginginkan proteksi jiwa sekaligus memiliki tabungan atau investasi jangka panjang. Asuransi jiwa seumur hidup ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ada premi asuransi tetap yang besarnya dapat disesuaikan dengan manfaat yang diinginkan, yang kedua adalah polis asuransi berlaku seumur hidup, yang ketiga atau yang terakhir adalah polis asuransi cukup fleksibel untuk dikombinasikan dengan produk asuransi lain, diantaranya asuransi kesehatan dan kecelakaan diri, dan memiliki manfaat nilai tunai atau cash value. Asuransi jiwa seumur hidup ini memiliki jenis. Yang pertama, asuransi jiwa seumur hidup langsung atau straight life policy, yaitu ciri khasnya adalah premi tetap yang dibayarkan
sampai tertanggung meninggal dunia atau maksimal sampai usia 90 sampai 100 tahun. Yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup pembayaran terbatas atau Limited Payment Whole Life Policy. Asuransi ini memberikan proteksi seumur hidup tanpa harus membayar premi asuransi seumur hidup. Premi ini cukup dibayarkan sampai jangka waktu tertentu saja. Yang ketiga ada asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna atau endowment adalah asuransi yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi yang pertama adalah untuk asuransi jiwa berjangka dan yang kedua sebagai tabungan. Asuransi dwiguna memiliki dua fungsi sebagai asuransi jiwa dan tabungan. Tujuan utama dari asuransi jiwa dwiguna ini adalah untuk tabungan. Nah, kita seperti menabung tiap bulannya agar kita tetap mendapatkan perlindungan jiwa dari asuransi ini. Untuk perlindungan jiwa ini bisa seperti asuransi jiwa berjangka, misal untuk 15 tahun atau sampai batas usia tertentu, misalnya umur 65 tahun. Untuk manfaat dari asuransi jiwa dwiguna ini biasanya akan dibayarkan jika terdapat kondisi seperti berikut. Yang pertama adalah tertanggung memiliki musibah yang menyebabkan meninggal dunia atau cacat permanen selama polis asuransi ini masih aktif. Yang kedua, tertanggung masih hidup saat tanggal jatuh tempo. Yang ketiga adalah tertanggung menebus polis asuransi ini dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuransi takaful umum atau asuransi umum. Asuransi takaful umum adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful seperti rumah, kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Asuransi takaful umum memiliki program tersendiri diantaranya. Yang pertama, asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap barang yang diangkut baik melalui darat, laut, maupun udara. Asuransi pengangkutan diperuntukkan bagi pemilik barang baik perseorangan, lembaga, ataupun perusahaan yang memerlukan pelindungan atas pengangkutan barang, baik itu pengangkutan dengan menggunakan armada sendiri maupun yang menggunakan jasa perusahaan pengangkutan. Yang kedua, asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran adalah produk asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada bangunan maupun harta benda yang dipertanggungkan yang rusak oleh kebakaran. Sedangkan kebakaran sendiri diartikan sebagai nyala api baik kecil maupun besar pada tempat dan situasi, waktu yang tidak dikehendaki dan sulit untuk dikendalikan. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran akan menanggung ganti rugi bila kebakaran disebabkan oleh nyala api, petir, halilintar, peledakan asap, dan kejatuhan pesawat terbang. Selain itu, asuransi kebakaran juga menyediakan perluasan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal berikut ini: kerusakan, permogokan atau perbuatan jahat, terorisme dan sabotase, kerusuhan, benturan pada bangunan yang terjadi akibat ditabrak kendaraan yang melintas di jalan raya, pecah atau meluapnya tangki, perangkat atau pipa air rumah tangga, pencurian tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan atau pembongkaran secara paksa, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan banjir. Asuransi kebakaran menanggung kerugian yang timbul akibat kerusakan harta benda kecuali yang tergolong pengecualian dalam polis asuransi kebakaran, biaya akomodasi sementara, tanggung jawab hukum pribadi, ganti rugi atas kematian tertanggung, dan harta milik asisten rumah tangga. Kemudian yang ketiga, asuransi kendaraan bermotor, memberikan perlindungan kepada peserta apabila terjadi kecelakaan dan memberikan perlindungan apabila ada kerusakan dalam kendaraan motor. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eri, yaitu tentang asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri atau personal accident adalah asuransi yang memberikan santunan terhadap risiko kematian cacat total serta biaya pengobatan yang disebabkan oleh risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga. Manfaat asuransi kecelakaan diri adalah dapat memberikan rasa aman untuk keluarga bila terjadi risiko kecelakaan dan meringankan beban finansial.
Berbagai jaminan ditawarkan oleh asuransi ini. Beberapa jaminan yang pada umumnya ditanggung oleh asuransi ini yaitu: yang pertama adalah kematian disebabkan kecelakaan, yang kedua adalah ganti rugi 100% dari jumlah pertanggungan, yang ketiga adalah gangguan fisik disebabkan kecelakaan, yang keempat adalah ganti rugi proporsional terhadap jumlah pertanggungan, yang kelima adalah biaya rumah sakit akibat dari kecelakaan, biasanya jaminan tambahan, lalu yang terakhir adalah ganti rugi maksimum sebesar jumlah pertanggungan. Manfaat utama dari asuransi kecelakaan diri adalah memberikan jaminan biaya hidup dan masa depan kepada keluarga jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat atau ketidakmampuan secara permanen akibat dari suatu kecelakaan. Berikut beberapa poin keuntungan asuransi kecelakaan diri yang dapat diketahui. Yang pertama, penggantian semua biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Yang kedua, perlindungan jaminan risiko cacat tetap, total dan cacat tetap sebagian. Dan yang terakhir adalah melindungi anggota keluarga hingga usia 70 tahun, maksimum usia masuk 65 tahun. Lalu ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis pertanggungan asuransi yang membayar biaya medis, bedah, ataupun terkait biaya perawatan kesehatan seperti yang disebutkan dalam polis asuransi. Jenis-jenis asuransi kesehatan yang didasarkan pada parameter yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan badan penyelenggara. Pemerintah, yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah seperti BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Yang kedua adalah berdasarkan jenis perawatan. Rawat inap atau inpatient treatment adalah membiayai perawatan untuk pasien harus rawat inap atau opnam di rumah sakit. Lalu yang ketiga, yang ditanggung personal, artinya yang ditanggung atau mendapatkan perlindungan adalah individu atau satu orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan polis. Yang terakhir adalah asuransi tanggung gugat. Asuransi tanggung gugat atau juga disebut asuransi pihak ketiga adalah jenis asuransi umum pembiayaan risiko untuk melindungi pembeli atau sebagai pihak yang diasuransikan dari risiko kewajiban yang dikenakan oleh tuntutan hukum dan klaim serupa, serta melindungi tertanggung jika pembeli menggugat klaim yang termasuk dalam cakupan polis asuransi. Lalu jenis-jenisnya adalah perorangan, pengusaha, dan profesional. Perorangan di sini adalah asuransi tanggung gugat. Jenis ini menanggung seseorang dari tuntutan pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pribadi perorangan, alih-alih sebagai majikan usahawan atau pemegang profesi tertentu. Lalu pengusaha, istilah pengusaha dapat menunjuk kepada kedudukan tertanggung sebagai pemilik perusahaan, produsen, majikan. Lalu yang terakhir profesional, asuransi jenis ini memberi jaminan penggantian kepada pemegang profesi atau arsitek, debitur, pengacara, dan sebagainya. Yang berlaku dalam asuransi tanggung gugat pada umumnya antara lain: yang pertama, pengecualian terhadap risiko perang dan risiko-risiko lainnya yang sejenis atau secara setara dengan perang. Pengecualian terhadap risiko nuklir. Pengecualian terhadap risiko-risiko yang dijamin di bawah polis asuransi lainnya. Pengecualian terhadap kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja serta tindakan kriminal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.